Oke. Nah, kita akan lanjutkan kuliah kita. Sekarang kita akan mempelajari tentang fluida statis. Fluida itu zat alir ya. Zat alir itu bisa bentuknya cairan, bisa bentuknya gas. Ada dua ya. Nah, yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah sifat-sifat fluida statis, yaitu massa jenis, ada tekanan atmosfer, dan juga dua hukumnya, yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nanti kalau sempat waktunya, saya tambah sedikit tentang fluida dinamis. Jadi bedanya kalau fluida statis sama dinamis itu, kalau fluida statis ini fluidanya diam ya, tidak bergerak. Tapi kalau fluida dinamis, fluidanya mengalir, sedang mengalir. Jadi kalau fluida dinamis nanti pembahasannya tentang debit ya, debit, terus continuity, asas Bernoulli, viskositas, dan seterusnya. Ya, itu sifat-sifat fluida yang mengalir. Bayanginnya kayak ini deh. Kalau fluida statis itu sama kayak genangan air atau air yang di dalam botol, nah seperti itu, diam ya. Atau laut ya. Tapi kalau fluida dinamis itu kalau kita semprotkan air pakai selang, nah seperti itu. Nah itu ada persamaannya. Kita mau alirannya itu deras atau pelan. Nah itu namanya debit. Oke. Kita pertama-tama yang perlu kita pelajari tentang fluida itu adalah massa jenisnya ya. Jenis. Jadi massa jenis itu nama lainnya adalah kerapatan atau density, densitas ya. Kerapatan, densitas, massa jenis itu sama aja. Semakin besar density-nya, semakin rapat. Maksudnya gini, kalau kita bandingkan satu karung, bukan satu karung, satu kantong deh, satu kantong kapas sama satu kantong uang logam. Nah, kita bandingkan. Mana yang lebih berat? Pasti yang lebih berat uang sekantong kan, walaupun besarnya sama gitu. Dalam volumenya yang besar, salah satu yang lebih rapat itu lebih berat. Atau kayak gini, kalau di bengkel atau di lab ya, pasti banyak lihat ini kan, logam-logam, besi, pelat kan. Kan ukurannya kecil kan, paling cuman 10 cm kali 10 cm gitu ya, kan kecil. Tapi kalau kita angkat berat sekali kan, berat. Bandingkan kalau ya 10 cm kali 10 cm itu kayu gitu, pasti jauh sekali kan. Nah itu yang namanya perbedaan massa jenis. Semakin rapat suatu apa namanya, suatu benda, suatu zat, berarti dengan ukuran yang sama dia lebih berat ya. Nah itu kita ada peroleh dari perbandingan antara massa dengan volumenya. Jadi ada perbandingan antara massa dengan volume. Nah, massa jenis itu atau kerapatan itu dipengaruhi oleh gaya antar partikelnya. Maksudnya gini, kan kalau suatu materi itu, apapun materinya, baik besi, emas, kaca, apalagi ya, air, minyak, alkohol, segala macam ya, termasuk juga gas, itu kan terdiri dari atom-atom kan, atau partikel. Karena dia ada yang atom, ada yang molekul, ya anggaplah inilah kayak butiran-butiran kecil yang ini. Nah, semakin menarik, nanti dia makin rapat kan, makin dekat ya. Nah, jadi makanya biasanya yang padat bandingkan yang cair, biasanya seperti itu. Walaupun ada ya pengecualian, seperti misalnya raksa. Raksa itu cair ya, tapi jauh lebih berat dibandingkan cairan apapun. Gitu. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kenapa suatu zat atau suatu benda atau suatu materi itu berbeda-beda kerapatannya ya gara-gara ini, gara-gara gaya antar partikelnya. Nah, kalau suatu zat yang sama itu dipengaruhi juga oleh suhu. Ya, jadi kalau ada
suhu, kalau ada suhu nanti si partikel-partikel ini dia bergetar. Kalau bergetar dia makin jauh gitu. Sama kayak anak kecil kan diam kan. Ada larusan kan nggak mau dekat-dekat kan. Kalau nggak mau dekat-dekat berarti dia membuat ringan. Bentar, azan dulu. Bentar ya. Ya, jadi massa jenis ya. Rumusnya rho sama dengan massa per volume. Jadi rho itu massa jenis. Rho ya, rho. Bacanya gini, rho. Huruf Yunani. M ini massa. Kalau V itu volumenya. Jadi rho itu tergantung satuan massa dan volume. Ya bisa aja kilogram per liter, bisa kilogram per meter kubik, bisa. Atau bisa juga gram per mililiter, bisa juga. Tergantung data yang diketahui. Ya, intinya pembagian antara massa dengan volume. Kemudian volume ya. Sekalian saya ingatkan di sini, barangkali ada yang lupa. Jadi volume itu 3 dimensi ya. Kalau 1 dimensi, misalnya garis ini, panjangnya taruhlah 1 cm. Itu 1 dimensi. Kalau 2 dimensi, gini, persegi ini 1 cm kali 1 cm. Ya, berarti kita dapatkan area. Kalau ini kan panjang ya, length. Area 1 cm kuadrat atau 1 cm persegi. Nah, kalau 3 dimensi, misalnya apa jadi kubus ya? Nah, kubus. Tingginya 1 cm, panjangnya 1 cm, lebarnya 1 cm. Kita dapatkan kubik. Ini sama dengan 1 cc. Centimeter kubik cc ya. Jadi cc itu singkatan dari centimeter kubik. Pasti sering kan lihat singkatan cc ya, misalnya kan ukuran silinder motor ya 250 cc, berarti silindernya ukuran 250 cm kubik. Atau MotoGP, motornya punya silinder 1000 cc ya. Kalau MotoGP. Nah, sentimeter ke meter itu 10 ya, 100 ya. Jadi beda nanti jadi ya. Nah, saya buat di sini ya. 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Sementara kalau liter tidak sama dengan meter kubik ya. 1 meter kubik itu samanya dengan 1000 liter. Kenapa? 1 liter itu samanya dengan 1 desimeter kubik. Nah, jadi yang dipegang mililiter sama dengan sentimeter kubik, liter sama dengan desimeter kubik. Nah, ini beberapa massa jenis zat ya. Nah, ini perlu kita ketahui juga beberapa udara. Udara segini ya, 0,007,87 gram per centimeter kubik. Ya, beberapa itulah. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena nanti kalau kita bekerja dengan zat-zat tersebut, kita bisa menghindari atau kita bisa memanfaatkannya. Misalnya kalau kita perhatikan udara sama karbon dioksida. Ini ya. Dua ini. Ini yang gampang kelihatan nih. Udara sama karbon dioksida. Nah, kalau udara itu 0,00129. Kalau karbon dioksida itu lebih berat daripada udara. Itu hindari bagian dekat lantai. Karena apa? Karena banyak karbon dioksida. Karbon dioksida tuh numpuk di bawah tuh. Numpuk di bawah. Jadi kalau kita jatuh misalnya atau merayap, itu kita nggak dapat udara, nggak bisa napas, gara-gara banyak karbon dioksidanya gitu. Nah, itu pengetahuan yang harus kita tahu ya. Nah, kalau di rumah-rumah lama itu ya, itu biasanya di dinding bawahnya, dinding setinggi lutut lah, itu biasanya ada lubang kecil. Nah, itu gunanya buat ini, mengeluarkan karbon dioksida. Seperti itu contohnya ya. Nanti kita akan bahas lanjut tentang ini. Nah, misalnya gini, soalnya ya, ada seorang penjual emas mau menawarkan cincin
berat 3 gram. Dia mau jualan. Kalau sekarang emas berapa ya? Taruhlah emas sekarang 800.000 ya. Kalau 3 kali 800.000 berapa itu? 2,4 juta ya? Iya, Kan? Pak. 3 kali 800.000, ya sekarang 800.000, sekarang 2,4 juta. Nah, ada ibu-ibu nih yang mau beli. Dia mau cek, ini benar nggak emasnya asli? Katanya ini emasnya asli 3 gram, udah ditimbang kan. Kalau timbangan kan bisa dipakai ya, pakai timbangan apa aja lah kan. Kalau satuannya gram tinggal dicari yang akurat aja. Nah, gimana caranya si ibu ini meriksa cincin itu betul emas gitu? Caranya gimana? Jadi dia pakai gelas ukur. Gelas ukur tuh kayak silinder kecil dari kaca gini. Jadi gini. Ya kayak tabung gitu ya. Nah, tapi dia ada ukurannya gini. Dicelupin deh cincin tadi ke sini. Nanti kan ada airnya tumpah kan? Air tumpah. Setelah airnya penuh. Terus ketika dia masukkan cincin, airnya tumpah, kita ambil cincinnya, turun airnya kan, gara-gara ada yang tumpah tadi, turun, selisihnya 0,25 mili. Ini massa jenis cincin tersebut, apakah sama dengan emas? Ya, kalau emas kan kita ketahui tadi di tabel tadi, itu beratnya massa jenisnya 19,32 gram per mililiter. Kita lihat ya. Jadi, Rho, kan tadi massa per volume. Massanya 3 gram, volumenya 0,25 mili. Karena kita dapatkan 3 dibagi 0,25 sama dengan 3 kali 4 kan? Ternyata 12 gram per mililiter. Sementara kalau emas tadi berapa? 19,32, jauh kan? Bukan emas murni, ya nggak tahu, entah bukan diwarnain kuning, atau mungkin baga, atau mungkin kuningan, ada yang lain. Bisa aja. Pokoknya dia bukan tak ya. Seperti itu ya. Ke sini ada yang mau bertanya? Enggak? Oke. Berikutnya, jadi tekanan suatu bidang F per A. E itu tekanan, F itu gaya, F itu gaya, A itu luas bidang tekan ya. Luas bidang tekan. Jadi misalnya kita berdiri di tanah, kita pakai sepatu berapa ya? 15 cm misalnya. Misalnya 15 cm. Panjangnya akan lebarnya berapa? Nah, itulah kali berapa ya? Misalkan kali luas kuadrat. Nah, itu luas bidang tekan perempuan ya. Pakai sepatu hak. Sepatu hak ini. Nah, gini kan sepatu hak kan? Angkul lagi gitu ya. Nah, luas bidang satunya kan kecil kan? Yang di sini. Luas bidang satunya kan kecil. Sama kan? Nah, ini pasti tekanannya kuat ini. Sama juga dengan pisau misalnya. Pisau itu kenapa harus tajam? Ya, supaya memperkecil luas bidang sentuh. Kalau luas bidang sentuhnya kecil, hanya dengan gaya yang sedikit, nama prinsipnya seperti ini ya. Luas tekanan, luas permukaan itu memperkecil tekanan. Satuannya itu Pascal ya. Pascal itu sama juga dengan Newton per meter kuadrat. Nah, kalau kita dapatkan 1 Newton per 1 meter kuadrat, itu kita dapatkan 1 Pascal. 1 Pascal namanya, karena penemunya Pascal. Nah, kalau kita di kehidupan sehari-hari, itu seringkali ketemunya bar ya, satuan tekanan. Misalnya kalau di regulator gas, itu kan kita lihat bar atau milibar. Nah, gimana kita ngubahnya ke Pascal? Ngubahnya itu dikali 1 dikali 10 pangkat 5. Jadi 1 bar itu 100.000 Pascal ya. Makanya kalau ketemu regulator gas, ada tunjuk gasnya tinggal 200 milibar misalnya. Berarti berapa itu? 200 milibar berarti berapa? 0,2 bar kan? 0,2 bar dikali 10 pangkat 5. Berarti 20.000 Pascal. 20.000 Pascal. Ya, misalkan tadi berapa? 200 milibar.
Itu sama juga dengan 0,2 bar. Ya kan, dari bilik ke dari Ibu. Berarti 0,2 dikali 20.000 Pascal atau 20 kilopascal, sama aja. Nah, terus di gas kemarin, pembahasan gas, saya sudah singgung tentang atmosfer. Satuan atmosfer. Nah, itu didapatkan dari, saya ceritakan kenapa dapat angka seperti ini. Dan 760 mm 325 hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu menunjukkan kalau dalam cairan atau dalam fluida itu ada tekanannya. Misalnya gini, kalau kita mengamati, ini pelajaran di sekolah sih, ada ember lah misalnya, ada ember, ini diisi air, terus dibikin bolong, 1, 2, 3. Nah, air yang keluar dia mancurnya beda. Nah, kalau yang bawah, yang tengah, gini. Sementara yang paling bawah, ini. Nah, gitu dia. Berbeda-beda mancurnya. Kenapa? Karena ada tekanan hidrostatis ini. Ada H di sini ya. Nah, H itu jarak antara ini H2, ini ke sini, ini H3. Aman. Jauh jaraknya sama permukaan, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Ya, makanya kalau kita nyelam, kalau suka ke laut ya, nyelam, itu pasti nggak bisa dalam-dalam kan? Karena semakin ke dalam kita nyelam, semakin kuat tekanan hidrostatis, bisa gepeng gitu, nggak bisa, atau tertolak lah ke atas gitu. Kalau kita maksa mau ke dalam pasti nggak bisa, pasti tertolak ke atas. Makanya juga kalau orang mau nyelam ke bawah laut harus pakai kapal selam kan. Dan kapal selamnya itu pun nggak bisa terlalu dalam juga karena ada batas dari tekanan hidrostatis ini. Kalau paksain nanti kapalnya bisa penyok dari luar, bisa pecah, bisa bocor gitu. Ya akan selamat orangnya. Nah itu ya, semakin dalam semakin sulit untuk ditembus. Satuannya atau rumusnya P itu kalau tekanan hidrostatis sama dengan rho GH. Rho itu massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman dari permukaan fluidanya. Jadi setara juga atau sebanding juga dengan massa jenis ya, kerapatan. Ini menunjukkan suatu fluida itu makin rapat. Nah, kemudian ada tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu penemuannya gini. Jadi seorang dia buat eksperimen seperti ini. Ada wadah isi raksa. Nah, dari raksa yang di wadah ini, dia nanti masukkan atau dia letakkan pipa kapiler atau kapiler enggak? Pipa yang rongganya kecil. Nah, bayanginnya kayak termometer lah, termometer yang raksa gitu. Karena udara kan, ini udara. 76 cm atau 760 mm Hg. Nah, ini munculnya gara-gara tekanan udara di luar kan. Makanya kita sebut tekanan udara normal adalah 760 mm. Kalau perak Ag, raksa Hg, itu namanya Torricelli, 760 Tor. Ketinggiannya sampai 760. Nah, tapi ini ketinggian raksa ini berbeda-beda tergantung dari ketinggian tempat. Misalnya, kalau kita berada di daerah pegunungan, itu udaranya tipis, berarti tekanan udaranya rendah kan? Nah, nilainya enggak 760. Gitu. Kalau kita berada di daerah dekat pantai kayak di Batam gitu, itu pasti tekanan udaranya lebih tinggi. Kenapa? Karena udaranya lebih padat. Kan udara itu juga terkena gravitasi kan. Gravitasi itu kan menarik semuanya dekat ke bawah kan, dekat ke bumi. Makanya kalau makin ke atas, makin tipis udaranya. Nah, supaya sama pengukurannya di seluruh dunia, ketinggiannya sama,
maka diambillah ketinggian permukaan air laut. Makanya kalau ada keterangan ketinggian, pasti pengukurannya di atas permukaan laut gitu ya. Karena laut dimanapun sama ketinggiannya. Mau di Eropa, mau di Afrika, di Asia, sama kan ketinggian lautnya nggak berubah. Kalau ketinggian tanah ya beda-beda. Nah, ini sama tekanan hidrostatis tadi ya. Misalnya ini ada wadah, ya kan? Lalu ada kedalaman, ini ke sini H ya. Ini kan punya tekanan hidrostatis kan? Ini ya, rho GH. Nah, ini si tekanan ini juga dipengaruhi oleh tekanan luar. Jadi kalau di luar ini ada udara, ini tekanan kan, itu disebut sebagai P0 di sini. Kalau tekanan udaranya di luar rendah, misalnya berada di daerah pegunungan, 90 mmHg. Kalau di atas pegunungan pasti di bawah 7 atm ya, mungkin 0,8 atm, mungkin 0,9 atm gitu, lebih tipis udaranya. Gitu ya. Jadi nanti akan pasti misalnya nih, seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan laut. Massa jenis air laut 1026 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan udara di luar 10 pangkat 5 Pascal ya, atau 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Berapa tekanan yang dialami ikan tersebut? Ini contohnya ikan ya. Sebenarnya bisa juga kalau saya ganti kapal selam juga bisa. Nah, saya contohnya ikan aja deh. Biar anak. Ya, jadi kita ingat di sini ya. Ini ada laut, ini permukaan laut. Terus ada ikan di sini. Ada lamannya H sama dengan 15 meter. Terus massa jenis air laut meter kubik. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan tekanan udara di luar P0 sama dengan 10 pangkat 5 Newton. Berapa? Oke, jawab ya. P total sama dengan P0 tambah rho dikali G dikali H, 10 meter kuadrat. Rho-nya 1026 kg per meter kubik dikali 10 15 kita jadikan, ini kan jadinya 100.000 ya. Tambah 1026 dikali 150. 153.900 Newton per meter kuadrat. Nah, buat yang bingung ini kok berapa bisa berubah satuannya? Nah, saya ini ya. Ini kan jadinya kilogram, terus meter kali meter, jadi kan meter kuadrat kan. Terus meter kuadrat dibagi meter pangkat 3. Kan jadinya meter berapa ini? Pangkat min 1 kan. Newton itu, satuan Newton sama dengan kilo pangkat min M kali A kan. F sama dengan M kali A. M itu kilogram, A itu meter per sekon kuadrat. Kilogram dikali, ya kan ya? Newton. Yang kilogram sama meter, makanya jadi ini dia berubah. Ya, ini yang meter pangkat min 2-nya di sini. Itu ya, makanya satuannya berubah. Jadi tekanan totalnya adalah 253 atau nama lainnya
250 Pascal. Kalau kita jadiin bar bisa dibagi aja 100.000. Ini bagi 100.000 berapa? 2,539 bar. Sama ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan unmute kalau mau bertanya. Ada, Pak. Silakan. Oh, ini Pak, mengenai tekanan tadi. Biasanya kita praktek di lapangan itu, dia menggunakan PCI itu, Pak. Jadi kalau bar ke PCI itu berapa itu kalkulasinya itu, Pak? C ya. Ya, PSI. Oke. Itu kalau PSI itu satuan imperial ya. Pound per Iya. inch. Bukan SI ya, tapi itu dipakai semua orang Amerika tuh. Ya, karena Gampang. aktual lapangan kadang kita ada yang namanya pekerjaan hydro testing itu. Di tes paket itu dia dibilang kadang 2000 PCI. Kadang kita argumen sama yang punya barang itu, sedangkan kontrak kita pakai bar. Jadi kalkulasinya itu sering miskomunikasi. Makanya antara PCI sama bar sering kadang tidak connect gitu, Pak. Itu, Pak. Makanya aku menanya antara sana satu PCI dikali berapa bar atau satu bar jadi PCI berapa gitu. Nih. Jadi kalau PSI dibagi 14,504. Misalnya 14,504. Satu kan. Setiap 14,504 PCI itu sama dengan satu bar. Nggak bulat angkanya ya, karena memang ini satuan imperial itu dia nggak presisi ya. Maksudnya nggak seperti metrik. Kalau metrik kan kelipatan 1000 gitu. Kalau ini nggak. Ya dapatnya dari pound per inch ya. Pound itu kan gaya kan. Inci persegi itu satuan luas. Jadi sama dengan yang tadi. Ya, kayak gimana Pak Joni? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Konversi gampang sekarang. Kita bisa cari aja di Google misalnya apa. Kita mau ganti Tor. Nah, bisa kan? Ganti Pascal. Gampang sekali. Apalagi kalau misalnya apa ya? Panjang misalnya. Orang itu pakai yard. Yard kita ubah ke meter. Kan kalau yard mirip meter kan. Atau mil. Itu jarak kapal itu 200 mil misalnya. Itu berapa meter? Itu berapa kilometer? 300 meter ternyata. Ya gitu kita harus menyesuaikan aja. Jangan sampai salah komunikasi ya. Makanya penting satuan itu. Konteksnya apa? Satuannya apa? Oke, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa hukum mengenai fluida statis ya. Ada hukum Pascal dan buoyancy. Buoyancy itu keterapungan dan hukum Archimedes. Jadi hukum Pascal itu menjelaskan tentang tekanan fluida. Dimanapun titiknya, tekanan fluida pada permukaan itu sama. Sementara kalau Archimedes itu tentang keterapungan. Misalnya gini, kalau yang pernah menggunakan hidrolik ya, pasti ini prinsipnya seperti ini. Saya copy dulu. Misalnya rem hidrolik gitu. Apa sih rem? Kendaraan besar itu kan tenaganya juga besar ya, tenaganya juga besar. Kalau kita mau ngerem perlu tenaga besar. Nah itu nggak bisa pakai rem biasa, harus pakai hidrolik. Karena kita manfaatkan sifat fluidanya itu. Contohnya gini. Nah gini. Ini digunakan seperti ini. Ya kalau ada yang bisa dinaik turunin pakai hidrolik seperti inilah prinsipnya. Sama dengan dongkrak juga yang warnanya fluida.
pasti diberi penampang yang berbeda. Nanti akan memenuhi hukum Pascal. Hukum Pascal itu P1 sama dengan P2. Jadi gaya tekanannya ini sama di kiri maupun di kanan. Tapi karena penampangnya berbeda, gaya yang bekerja juga beda. Nah, di sini gayanya F1 sama dengan P1 dikali A1. Kemudian yang dihasilkan di sini F2 sama dengan P2 dikali A2. Ya, yang berbeda di sini kan kita atur alatnya area 2 atau luas penampang di bawah mobil yang 2 itu 10 kali lebih lebar daripada A1. Ini anggaplah diinjak misalnya ya. Ini diinjak. Tapi dia kecil penampangnya. Ini penampangnya lebar. Padahal kita berikan gaya sekian F1, tapi kita bisa menghasilkan gaya di sebelah kanan ini di mobil 10 kali lebih besar daripada gaya yang kita berikan. Itu mengikuti hukum Pascal. Jadi saya ulang lagi. Luas permukaan berbanding terbalik dengan gayanya. Ya. Semakin luas permukaannya, jadi gayanya semakin kecil yang dibutuhkan nih. Yang di sini ya. Kalau di sini di original force atau gaya yang asli F1 sebanding dengan A1, ya kan? Atau berbanding lurus gayanya. Tapi berbanding terbalik dengan gaya yang ada di permukaan sebelah, di permukaan yang lain. Jadi kalau di sini 10 kali lebih sempit, yang di sana 10 kali lebih lebar, gayanya yang dibutuhkan hanya sepersepuluhnya. Gitu. Contohnya ya. Contoh. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampang fluida yang ditekan sebesar berapa ya? 0,1 ya. 0,1 gede sekali. Kuadrat. Nah, saya ngarang aja nih. Misalnya kan gini. Dan pas penampang pengangkut mobil sama dengan 2 meter kuadrat. Jika diberi gaya sebesar 10 Newton, jangan satu saja. 100 Newton, berapakah untuk mengangkat mobil? Nah, kita bisa pergunakan prinsip Pascal tadi ya. 2. Atau F1 per P1, per A1, sama dengan F2 per A2. Ini kita ganti, jadinya F2, kita ubah ya. F2 sama dengan F1 per A1 dikali gaya yang diberi gaya atau luas permukaan yang ditekan dari tangan ya atau dari pengguna meter kuadrat. Nah, ini jadi berapa? 100 dikali 2. Jadinya 20.000 ya. 20.000 Newton. Beda kita gitu. Nah, ini salah satu penerapan ilmu teknik ya, ilmu rekayasa. Kita bisa mengatur fenomena di alam untuk keuntungan manusia gitu. Jadi kita prinsip dari belajar ilmu teknik itu untuk mempermudah kehidupan kita. Kalau orang sains, kayak saya dulu kuliahnya sains ya. Sains itu tujuannya untuk bertanya, terus menemukan jawaban. Jadi yang menemukan rumus ini itu orang sains pasti, bukan orang teknik.
Dia menemukan ini kenapa sih bisa terjadi seperti ini. Nah, ketika dia rumuskan, nah orang teknik memanfaatkan, tinggal pakai aja. Oh, ini diketahui nih. Terus kita bisa manfaatkan apa dari sini. Nah, itu tugas orang teknik. Ya, termasuk saudara sekalian lah. Nanti kan memanfaatkan ilmu-ilmu ini untuk kepentingan kita bersama. Oke, kemudian hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini menjelaskan tentang keterapungan suatu benda pada benda lain. Misalnya, balon. Pasti pernah main balon kan, untuk kecil kan. Balon yang ini ya, yang kecil-kecil. Nah, itu kan ngapung ke atas kan. Biasanya karena diisi helium tuh. Sama seperti ini juga balon Zeppelin. Nah, dulu terkenal sekali nih balon Zeppelin. Waktu zaman Perang Dunia dulu lah. Bentuknya belum kayak gini ya. Tapi waktu itu masih dipakai gas hidrogen. Kalau sekarang udah helium. Bedanya apa? Hidrogen itu memang paling ringan, tapi mudah terbakar kan. Jadi kalau helium nggak bisa terbakar. Nah, kenapa gas-gas ini bisa mengapung, bisa terbang? Nah, kita lihat lagi di atas ini. Udara 0,0129. Helium berapa? 0,00016. Sepersepuluhnya kan? Hidrogen berapa? 0,00089 gitu. Bahkan hidrogen itu lebih ringan lagi dari helium. Kalau udara satu ruangan itu kita isi helium semua, terus kita masukkan balon isinya hidrogen, balonnya ngambang gitu. Tapi kalau di ruangan itu kita isi ruangan tertutup dengan gas helium, terus kita masukkan balon, kita tiup pakai mulut ya, kan CO2 kan. Nah, pasti balonnya jatuh ke bawah gitu. Nggak mungkin balonnya nggak ngambang. Pasti jatuh ke bawah gitu. Nah, itu prinsip Archimedes ya. Yang lebih ringan itu mengambang dari yang lebih berat. Misalnya gini, telur. Kita taruh di air. Kalau airnya air biasa, air bersih, telurnya jatuh ke bawah. Tapi kalau airnya air garam ya, yang garamnya kental lagi, nah itu telurnya ngapung. Kalau kita campur sedikit air garam itu dengan air biasa, setengah-setengah lah, nanti si telurnya ngambang di tengah-tengah gitu. Nanti sama gaya massa jenisnya ya. Nah, sama seperti itu. Siapa yang lebih tinggi massa jenisnya, nanti dia jatuh ke bawah. Atau kayak ini ya, mungkin di sekolah pernah dijelasin, kenapa air sama minyak nggak gabung? Air di bawah, minyak di atas kan? Kenapa air yang di bawah? Gara-gara air lebih berat daripada minyak. Minyak di atas karena minyak lebih ringan. Ya, memang dia posisi seperti itu gara-gara perbedaan massa jenis. Tapi kenapa dia nggak bercampur? Itu bukan gara-gara massa jenis. Kenapa? Karena perbedaan sifat kepolaran namanya. Jadi kalau air sama alkohol, itu juga beda massa jenis ya kan, alkohol lebih ringan. Tapi kalau kita gabungin, nyampur dia. Atau sama sirup lah. Sirup itu lebih berat daripada air. Tapi kalau kita gabungin, nyampur kan? Nyampur. Jadi konsepnya salah ya kalau ada yang menjelaskan kenapa air dan minyak tidak bersatu gara-gara perbedaan massa jenis. Bukan negara itu. Nah, jadi ini ya, kenapa ada zat yang bisa terapung, itu gara-gara, misalnya di air ya, terapung di air berarti dia lebih ringan daripada air. Kalau dia berat, berarti dia tenggelam di air. Nah, sekarang kenapa kalau kapal itu terapung? Kalian tahu nggak? Kapal kan dari besi ya, ada kayunya, ada orang lagi di atas, bawa kompor, bawa motor lagi, bawa mobil, berat kan? Tapi kenapa bisa ngapung di air gitu? Ada yang tahu nggak? Hah? Tekanan udara. Apa? Yang bagian apa? Bagian apa namanya sih?
Yang bagian bawah kapal ini kan mengandung udara ya, Pak. Ya, Jadi bagian secara apa tidak namanya? langsung apa namanya itu? Iya, ada betul jawabannya. Bagus, bagus, betul jawabannya. Lambung kapal ya? Iya, Pakai fiber, lambung. bukan? Betul. Ya. Lambung kapal. Jadi di dalamnya itu ada ruang kosong kan? Harus diisi udara. Makanya ini nggak boleh bocor. Kalau bocor, air masuk. Kalau air masuk, dia udaranya keluar kan? Nggak ada udara lagi. Jadi sama Jadi dengan nih. sekitarnya. Tenggelam jadinya. Ya, jadi gitu. Memang benar, kapal itu dari logam. Dan logam itu lebih berat daripada air. Secara teori, pasti logam itu tenggelam kan di air kan. Nah, tapi jangan lupa, di dalam kapal itu ada udara yang jauh lebih ringan daripada air. Makanya pasti dia ngapung. Jadi ngapungnya gara-gara udara. Nah, sekarang gimana caranya ini kan fakta sains kan. Orang sains yang menemukan teori-teori ini. Nah, sekarang yang desainnya itu orang teknik. Gimana caranya supaya kapal ini bisa nampung banyak udara, bisa ngapung lebih baik. Ya, tapi kalau terlalu ngapung nanti kan nggak menjejak kapalnya kan, malah terombang-ambing kan. Jadi perlu sedikit tenggelam lah. Jangan juga dia terlalu di atas, nanti bisa terbalik pula kapalnya kan. Nah, itu perlu desain di situ. Gitu ya. Terus dia juga harus bisa mecah air kan. Makanya desainnya tuh dia agak tajam ke bawah. Kalau desainnya kotak gitu kan, nggak bisa jalan kapal nanti kan. Tidak. Teori itu Pak, kapal selam? Kenapa kapal selam? Dia cuma mainin udara ya, Pak? Kalau kapal selam itu. Iya, dia mainnya tekanan udara. Ada ininya dia. Ada pengatur udaranya di situ. Seandainya ini Pak, tuh kapal selamnya itu. Kapal selamnya kan menyelam, berarti udara yang digunakan itu sedikit kan Pak? Itu menyelam ke dalam. Jadi pas tiba dia mau ke darat lagi, dia ngambil udara dari mana? Ya, gimana coba? Itulah Gimana caranya? yang saya tanyakan. Dapat dari mana dia? Saya tidak tahu. Mungkin bisa dijelaskan. Ada, caranya ada. Jadi dia nyimpan nyimpan udara ya. Jadi si kapal itu kan ada apa sih namanya? Ada permukaan yang lebih nongol ke atas itu kan? Iya, Pak. Nah, itu kan bisa nyimpan, bisa ngambil udara dari situ. Terus kalau dia mau nyelam, dia bisa ngatur pemberatnya. Ada tangki pemberatnya namanya. Jadi tangki pemberatnya, kalau dia mau ngapung, si tangkinya itu diisi dengan udara. Tapi kalau dia mau menyelam, tangkinya itu dibuka, isi sama air gitu. Oh, iya, Pak. Saya paham. Ya, jadi gitu dia. Nanti kalau mau dibuang, si ininya kan ada pompa ya. Mau Jadi dibuang air kalau yang dia- nambah menjadi Pak. Iya. Makanya dia bisa naik turun kan. Nah, sekarang gimana kalau es? Kalau es gimana? Oh, Es itu air kan? Iya, sistemnya sama kayak kapal selam itu lah, Pak. Kenapa? Kan es itu air. Kalau kapal selam kan ada udaranya. Kalau es gimana? Es itu Kayak air, tapi padat. membekukan udara dalam dalam esnya itu, Pak. Maksudnya udaranya itu pasti katanya Ah, gimana tuh? tahan gitu, jadi nggak keluar. Proses pembekuannya itu, jadi balon-balon udaranya yang kecil-kecil yang bentuk balon itu nggak sempat keluar semua, jadi membeku sama dengan airnya gitu. Itu kan kalau esnya berarti esnya berongga kan, istilahnya kan? Ya mungkin sih. Enggak. Ini esnya tuh dia nggak berongga. Padat. Es padat. Es batu betul es batu. Coba itu lihat yang di kutub tuh. Yang di kutub.
esnya gunung es gitu kan. Nah, ngambang semua kan. Ada sebagian yang di bawah kan, tapi dia banyak yang di atas juga. Maksud saya itu gini, tadi kita belajar kalau massa jenis itu sebanding sama suhu, sama inilah, sama wujudnya lah. Kalau padat kan lebih rapat kan harusnya ya, kalau padat. Iya, Pak. Ya kan? Kalau cair kan dia melayang-layang, kalau gas kan dia saling menjauh. Nah, makanya kalau ada gelembung di dalam ada gas gelembung di dalam air, pasti dia naik ke atas kan, karena dia lebih ringan. Kalau ada batu dalam air, ya batu itu kan lebih padat kan, lebih rapat, makanya dia tenggelam. Nah, kalau es itu kan air juga, tapi kan rapat. Secara teori harusnya kan es itu lebih berat daripada air kan gitu. Masuk kategori benda padat. Ya, dia benda padat. Tapi sesuai sama data massa jenisnya nih. Es itu 0,897 gram per sentimeter kubik. Kalau air cair itu 1 kan. Jadi dia antara 0,897 banding 1. Lumayan perbedaannya. Nah, jadi jawabannya gara-gara susunan antara molekul-molekul air sama es itu beda. Jadi air itu karena dia lebih bebas bergerak, jadi antara molekul air itu banyak terjadi ikatan. Tapi kalau es itu dia teratur, jadinya banyak ruang kosong. Bukan udara ya, ruang kosong. Jadi memang dia lebih ringan jadinya daripada air. Coba saya perlihatkan ya. Nah, Diana gini. Nah, gini ya. Jadi air itu bentuknya kayak gini. Anggap yang merah itu oksigen, yang biru hidrogen. Kan air H2O. Kalau padat, susunannya rapat dan rapi. Tersusun rapi, berulang. Gambar yang atas. Nah, ada yang kosong-kosong kan? Ada yang ruang renggang di situ. Nah, itu yang bikin dia ringan. Tapi kalau cair seperti yang di bawah, dia bebas bergerak kemana-mana. Makanya dia lebih rapat sebenarnya yang cair daripada yang padat. Itu khusus di air ya. Tapi kalau zat lain tetap yang lebih padat itu lebih berat dibandingkan yang cair. Ya contohnya misalnya kita melelehkan logam lah. Timah misalnya, timah kalau cair itu lebih renggang, jadi dia lebih ringan. Tapi kalau timah padat lebih berat. Nah ini spesifik air aja berbeda karena cairannya itu memang sifatnya punya tarik-penarik yang kuat gitu. Bahkan lebih kuat dibandingkan padatannya sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang fluida? Ada nggak yang mau bertanya tentang fluida? Ada lagi waktu sebenarnya. Oke, kalau nggak ada, mungkin segitu dulu kuliah kita tentang fluida. Nanti saya tambahkan materinya biar lebih ngerti ya. Silakan isi absennya sudah saya kasih di chat Zoom. Namanya di situ saya buat 3 ya. Ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Kalau nggak punya nama tengah nggak usah diisi. Misalkan nama saya Adi Ariswan. Ya udah nama depan sama nama belakang aja. Nama tengahnya nggak usah isi. Atau punya nama satu aja. Satu kata ya berarti isi nama depan sama belakang sama namanya. Misalnya namanya siapa ya?
Misalnya namanya Hasan. Nama depan Hasan, nama belakang Hasan nggak apa-apa. Misalnya. Kalau Ismail, Pak, Ismail aja. Depan belakang dong. First name, last Belakang. name. Ismail. Ya. Oh. Enggak, bukan Is sama Mail, enggak. Ismail. Oh, oke. Makasih. Nanti kalau ngisi data paspor misalnya ya, kalau paspor nggak bisa. Kalau paspor harus ada nama belakang. Bisa nama orang tua biasanya kalau nama paspor. Misalnya apa ya? Data. Ya, ada beberapa data yang harus diulang gitu namanya. Pak, izin, Pak. Ya. Tanda tangan itu gimana, Pak?